Salam dan bahagia. Saya Tori Abdillah Mutiara dengan NIM 20.2008.007 akan membawakan materi presentasi berjudul keamanan komputer. Keamanan komputer merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Pengertian tentang keamanan komputer ini beragam-ragam. Sebagai contoh dapat kita lihat beberapa definisi keamanan komputer menurut para ahlinya. Pertama, menurut John D. Howard dalam bukunya Analysis of Security Incident on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, Goldman pada tahun 1999 dalam buku Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dari dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali pada sistem komputer. Slide ini akan saya membawakan konsep keamanan jaringan. Keamanan jaringan sendiri sering dipandang sebagai hasil dari beberapa faktor. Faktor ini bervariasi tergantung pada bahan dasar, tetapi secara normal setidaknya beberapa hal di bawah ini diikutsertakan. Yang pertama, confidential atau kerahasiaan. Kedua, integrity atau integritas. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Keamanan klasik penting ini tidak cukup untuk mencakup semua aspek dari keamanan jaringan komputer pada masa sekarang. Hal tersebut dapat dikombinasikan lagi oleh beberapa hal yang paling penting yang dapat membuat keamanan jaringan komputer dapat ditingkatkan lagi dengan mengikuti sertakan hal di bawah ini. Yang pertama, non-repudiation, kedua, authenticity, ketiga, possession, keempat, utility, kelima, confidentiality atau kerahasiaan. Selanjutnya, malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan pada komputer, serta atau server atau jaringan komputer. Malware ini dapat berupa virus, bom, trojan, atau program perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk meretas, mendapatkan akses informasi, hingga merusak data yang ada di dalamnya. Dalam hal ini perlu dipahami, meskipun semua jenis virus adalah malware, namun tidak setiap bagian malware adalah virus. Di slide ini akan saya bawakan jenis malware. Jenis malware ada 3. Virus, trojan, dan bom. Yang pertama akan saya bawakan bom. Bom adalah bagian mandiri dari perangkat lunak berbahaya yang mereproduksi dirinya sendiri dan menyebar dari komputer ke komputer. Yang kedua, trojan adalah bagian dari kode komputer yang menyisipkan diri sendiri dalam kode dari program mandiri lain. Ini berpotensi untuk meretas, mengambil tindakan berbahaya, dan menyebarkan ke komputer atau jaringan lain. Yang ketiga, virus adalah sebuah program yang tidak dapat memproduksi dirinya sendiri, tetapi menyamar sebagai suatu keinginan dan trik yang diaktifkan oleh pengguna sehingga dapat melakukan kerusakan dan menyebar ke komputer atau jaringan yang lebih bagus. Nah,
Setelah itu, kita akan membahas cara mencegah malware. Setelah mengetahui cara mendeteksi malware, selanjutnya ada juga perlu mengetahui bagaimana cara mencegah malware sebelum terjadi kerusakan yang ditimbulkan. Cara terbaik untuk mencegah peretasan malware adalah dengan memastikan sistem email terkunci dengan ketat. Selain itu, bisa digunakan kombinasi dari pemeriksaan dokumen terlapis dengan hati-hati dan membatasi perilaku pengguna berpotensi memberikan bahaya atau kerusakan. Cara yang lebih teknis adalah Anda perlu menjaga agar sistem diperbarui, menyimpan inventaris perangkat keras sehingga Anda tahu apa yang perlu dilindungi, serta melakukan penilaian kerentanan berkelanjutan pada infrastruktur yang digunakan. Perlu juga untuk selalu membuat cadangan file, sehingga ketika diretas Anda masih memiliki file dengan utuh dan tidak harus membayar tebusan dengan sejumlah untuk mendapatkan file tersebut. Nah, yang sekarang kan hacker. Hacker adalah seorang yang mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer berberkatan skill pemrograman yang mumpuni. Tujuan pun bermacam-macam, mulai dari mengetes sistem keamanan hingga melakukan tindakan kriminal. Nah, di sini akan saya kasih tahu jenis hacker di luar sana. Yang pertama adalah black hat hacker. Ini adalah jenis hacker yang paling dikenal harus Anda waspadai. Black hacker adalah hacker yang melakukan aktivitas ilegal, mulai dari meretas sistem, mencuri data, menyebarkan malware, memata-matai, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, white hat hacker. Jenis hacker ini menggunakan keahlian meretasnya untuk mengevaluasi kelemahan suatu sistem, sehingga keamanannya bisa ditingkatkan lagi dan aman dari serangan hacker lain. Yang ketiga, blue hat hacker. Jenis ini hampir mirip dengan white hat hacker. Bedanya blue hat hacker adalah hacker pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan untuk menemukan titik lemah di sistemnya. Keempat, gray hat hacker. Hacker ini adalah jenis hacker yang sering melakukan aktivitas tidak aktif, tapi masih belum melanggar hukum. Misalnya sengaja meretas suatu sistem dan hanya akan diperbaiki jika diberi imbalan. Yang kelima, red hat hacker, dikenal juga dengan sebutan aktivis. Jenis hacker ini melakukan peretasan karena ingin menyampaikan pesan, entah itu ideologis, politik, sosial, atau agama. Contoh red hacker yang terkenal adalah Anonymous atau Wikileaks. Yang terakhir, yang keenam, CryptKitties. Hacker ini hanya bisa melakukan aktivitasnya menggunakan script yang diciptakan oleh orang lain. Efeknya CryptKitties biasanya diremehkan di kalangan hacker, namun tindakan yang mereka lakukan tetap saja merugikan orang lain. Nah, setelah tahu berapa jenis hacker yang di atas adalah 6, nah, kita akan membahas cara menghindari serangan hacker dalam 5 langkah yang mudah. Yang pertama, install security plugin. Yang kedua, langkah gunakan HTTPS. Yang ketiga, selalu memperbarui platform dan software Anda. Yang keempat, buat password yang kuat. Yang kelima, backup otomatis website Anda. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Sedangkan alam arti luas, cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Kemudian dalam arti sempit, cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan
menyerang sistem keamanan komputer dan data yang menurut sistem oleh suatu sistem komputer. Adapun pengertian cybercrime menurut beberapa ahli. Yang pertama, Packer. Menurut Packer, cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer, di mana seorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Yang kedua, Wahid dan Labib. Menurut Wahid dan Labib, pengertian cybercrime adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan menyalahgunakan kemudian kemudahan teknologi digital. Yang ketiga, Widodo. Menurut Widodo, pengertian cybercrime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Nah, setelah itu saya akan jelaskan jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime ada 7. Yang pertama, peretasan. Peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan cara mengakses sistem komputer tanpa izin. Biasanya meretas memiliki kemampuan atau pemahaman yang lebih dengan komputer. Namun hal ini sering disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Yang kedua, hacking. Hacking adalah tindakan berbahaya yang sering kali dilakukan oleh para programmer profesional untuk mengincar kelemahan atau celah sistem keamanan. Biasanya para hacker akan mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi dari tindakan tersebut. Yang ketiga, carding. Carding adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya para pelaku carding akan menggunakan akses kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Setelah itu, barang gratisan tersebut akan dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang keempat, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal merupakan kejahatan yang melanggar undang-undang. Biasanya aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Adapun beberapa contoh konten ilegal di antara lain yaitu jual beli narkotika, penjualan senjata api, menyebarkan video porno, dan konten ilegal lainnya. Yang kelima, phishing. Phishing adalah kejahatan di dunia maya dengan menggali informasi rahasia seperti nomor kartu kredit, melihat kata sandi, nama, menggunakan sebuah akun. Biasanya kejahatan maya ini akan menyamar sebagai perusahaan yang sah dan dilakukan dengan spoofing email. Yang keenam, salah satu tindakan kejahatan dunia maya yang masih tergolong ringan adalah defacing. Umumnya jenis cybercrime satu ini menyasar website non-profit seperti situs sekolah, universitas, atau pemerintahan. Yang ketujuh, cyberbullying. Penindasan dunia yang maya mirip dengan pendidikan dunia maya, namun rentetan pesan dapat berbahaya, menyinggung, dan sepenuhnya menyinggung. Penindasan maya juga dapat dilakukan dengan memposting gambar dan video online yang akan menyinggung korban. Itu juga dapat mengecewakan orang secara online, membuat akun palsu untuk memposting konten yang merugikan atau menyedihkan, dan lagi mengirim pesan yang kasar. Secara keseluruhan itu adalah bullying, tapi biasanya online melalui saluran media sosial. Kerugian yang didapatkan dari cybercrime. Yang pertama, reputasi online bisa terancam. Kerugian yang ditimbulkan cybercrime adalah reputasi online yang bisa terancam apabila jika Anda menggunakan aktivitas online untuk berbisnis. Jika menjadi korban, bisa jadi bisnis Anda akan kehilangan kepercayaan pelanggan. Misalkan saja toko online Anda terkena hacking, pengunjung akan merasa tidak aman untuk mengunjungi situs Anda, sehingga bisa jadi ia memutuskan untuk tidak lagi berbelanja di toko Anda.
Yang kedua, kehilangan data penting. Satu kerugian terbesar cybercrime adalah kehilangan data. Hal ini bisa terjadi baik pada akun pribadi, website, dan akun pribadi pelanggan. Cybercrime selalu mencari celah agar dapat mencuri data penting dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan. Salah satunya untuk tujuan pemerasan atau menjual di pasar gelap. Yang ketiga, kerusakan software dan sistem komputer. Kerusakan software dan program juga bisa terjadi akibat oleh cybercrime. Salah satunya membuat heboh adalah serangan ransomware, WannaCry yang menyerang berbagai website pemerintah. Saat itu serangan terjadi menyebabkan banyak yang perangkat yang tidak bisa diakses. Aksi ini terutama terjadi pada sistem operasi yang rentan, baik yang sudah lawas maupun yang versi bajakan. Itulah kenapa penting bagi Anda selalu memperhatikan keamanan sistem di komputer Anda. Yang keempat, kehilangan sejumlah uang. Kerugian finansial juga menjadi dampak terbesar dari cybercrime. Bentuk aksinya bisa beragam-macam, mulai dari phishing hingga extortion. Tak hanya dilakukan oleh individu maupun perusahaan, kehilangan sejumlah uang akibat tindak cybercrime juga dialami oleh negara. Jadi ini akan saya bawakan audit SIM. Audit SIM adalah sebuah proses sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh organisasi. Audit merupakan sebuah kegiatan yang melakukan pemeriksaan untuk menilai dan mengevaluasi sebuah aktivitas atau objek yang mengimplementasikan pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi. Proses auditing telah menjadi sangat rapi di Amerika Serikat, khususnya pada bidang profesional, accounting association. Akan tetapi baik profesi audit internal maupun eksternal harus secara terus-menerus bekerja keras untuk meningkatkan dan memperluas teknik, karena profesi tersebut akan menjadi tidak mampu untuk mengatasi perkembangan dalam teknologi informasi dan adanya tuntutan yang semakin meningkat oleh pemakai informasi akuntansi. Enkripsi adalah proses teknik yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Pada dasarnya, sebuah algoritma digunakan untuk mengacak data. Sebuah pihak penerima menyatukan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci deskripsi. Enkripsi adalah cara paling efektif untuk mengamankan data, melindungi dari serangan yang berhasil masuk ke jaringan perusahaan, serangan terhadap infrastruktur perusahaan, dan usaha pencurian data. Ini karena tujuan utama enkripsi adalah untuk melindungi kerahasiaan data digital yang disimpan pada sistem komputer atau transmisikan melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Manfaat mengaplikasikan enkripsi untuk mengamankan data pribadi digital. Yang pertama, kerahasiaan terjamin. Ketika data terenkripsi, pihak yang bisa memanfaatkan hanya yang mengetahui cara untuk menguraikan kode tersebut. Tentu saja yang pihak bersangkutan. Hal ini sudah menutup salah satu celah untuk menyusup dalam menyalahgunakan data tersebut. Yang kedua, proteksi pada saluran percakapan WA, Line, atau aplikasi chatting online lainnya. Enkripsi dapat menanggulangi penyadapan percakapan, baik dari telepon atau dari email. Mengingatkan berkomunikasi secara digital bisa rentan penyadapan.
kebocoran data, dan pencurian informasi. Enkripsi bisa memberikan proteksi pada saluran percakapan dan komunikasi seperti ini. Yang ketiga, memberikan tambahan perlindungan pada digital cash. Dengan maraknya menggunakan digital cash secara seperti internet banking, e-wallet, saham online, dan Bitcoin, tentu saja ancaman tersebut dapat memberikan lebih tinggi pencurian uang. Digital cash semacam ini tentu saja perlu peraturan yang sedemikian kuat agar nilainya terjaga. Yang keempat, bisa digunakan sebagai digital signature. Digital signature adalah menambahkan suatu baris statement pada suatu elektronik kopi dan mengenkripsikan statement tersebut dengan kunci yang kita miliki. Dan hanya pihak yang memiliki kunci deskripsinya saja yang bisa membukanya. Untuk itu, pembagian isi informasi hanya bisa dilakukan di antara pengirim informasi dan penerima saja. Jaga data pribadi seperti melindungi diri sendiri. Kehilangan data informasi pribadi bisa sangat membahayakan diri kamu, terutama segi materi. Banyak yang orang kehilangan aset pribadinya hingga ratusan juta rupiah karena lalai dalam melindungi data pribadinya. Jika tidak ingin terjadi ke kamu, tingkatkan keamanan pada gadget pribadi dan dokumen fisik pribadi agar hidup juga lebih aman dan nyaman. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video saya juga. Dadah.